Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Agak lama tidak bersua kawan, karena kesibukan. Saat ini kami sedang mempersiapkan lahan, masih proses pembajakan, belum selesai. Kemudian masih sebagian juga masih penaburan pupuk dasar. Rencananya nanti insya Allah di hari Minggu ya kita mulai tanam, minggu besok kisaran tanggal berapa ya, 10 kalau nggak salah, 10 ya, 10 Oktober tahun 2021 itu kita mulai tanam kembali. Semoga saja kabar kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara tetap keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjelang musim tanam yang sudah tiba. Pernah kita sampaikan kepada kawan-kawan ya update harga bibit ya. Kemudian pernah kita sampaikan pula bahwa di situ ya prediksi kami adalah di akhir bulan September atau di awal bulan Oktober harga bibit porang adalah menginjak di angka 200. Dan sekarang terbukti kawan ya. Sekarang terbukti bahwa untuk katak ya, katak yang super ya semacam ini saat ini memang harganya memang mencapai Rp200.000 dibandingkan dengan katak yang ukurannya adalah sedang ya. Itu memang harga katak super lebih cenderung lebih tinggi kawan, karena permintaan barang untuk skala besar itu terjadi pada katak-katak super semacam ini ya. Katak-katak super semacam ini adalah katak yang sudah lolos karantina, katak dorman, untuk ditanam sudah langsung bisa ya. Kemudian untuk katak yang ukuran mini ya, ukuran mini ini pun kalau yang kemarin kita sampaikan adalah katak ukuran sekitar isi 1000. Ini pasarannya juga hampir mencapai angka Rp200.000. Kemarin untuk yang katak mini sudah sold out ya, kurang lebih yang ukuran 1000 itu terambil kisaran 400 kg kawan. Nah kalau yang ini adalah katak yang ukurannya kurang lebih isi 400 ya, 500 biji per kilogramnya. Ini kurang lebih juga harganya mencapai hampir Rp200.000. Kalau yang ini adalah katak hasil sisa ya, sisa panenan sendiri ya. Sisa panenan sendiri ini kita tinggal ada ya yang ada di bungkus warna merah ini. Ini hasil panenan sendiri masih ada sisa. Ini pun nanti rencananya mulai minggu sudah mulai kita tanam kawan ya, tanam. Kemudian di belakang tembok ini juga terdapat katak hasil panenan sendiri ya, sisa panenan sendiri. Nah kita lanjutkan, memang kalau untuk harga katak ya pernah kita sampaikan, untuk menjelang musim tanam atau memasuki masa tanam itu biasanya harga cenderung lebih mahal karena satu, potensi resiko kerusakan atau busuk ataupun kering ataupun yang lainnya itu sudah bisa dikatakan minim sekali, sehingga harga cenderung lebih tinggi ya. Kemudian permintaan pasar juga semakin tinggi. Nah, adapun kegilaan-kegilaan di dalam tanam porang untuk saat ini harga umbi ya, harga umbi bibit. Kemarin kalau kita cek ke pasaran saat ini umbi bibit yang ukurannya kurang lebih sekilo isi ya, isi 3 semacam ini kan kurang lebih hampir 3 on ya. Ini sekilo 3. Yang sekilo 345 ya, sekilo 345 atau isi 3, isi 4, isi 5 itu kalau root harga pasaran saat ini kurang lebih di harga adalah kisaran
25.000 kawan ya. Pasarannya Rp25.000. Padahal kalau kita amati, kalau kita kalkulasi lebih jeli, kalau isinya adalah isi 345, kita rata-rata adalah isi 4 kawan. Kalau dibagi 25.000 dibagi 4, itu harga per bijinya kurang lebih di angka Rp6.250 kawan. Sedangkan ya kita dapatnya besaran umbi, contoh misalnya adalah besaran umbinya kita asumsikan segini ya. Ini beratnya kisaran 3 on, kita anggap seperti itu. Ini kalau ditanam dalam suatu musim memang prediksi hasil adalah antara kisaran 2 kilo sampai 3 kilo kawan, ketika lahannya gembur subur. Tetapi perlu diingat, satu bijinya adalah harga Rp6.250. Kadangkala yang terbersit di benak saya, kenapa petani itu tidak ambil umbi yang contoh misalnya size ukuran produksi kawan. Untuk umbi produksi saat ini kan kisaran di harga Rp6.000 sampai Rp7.000 ya. Nah, ini contoh misalnya adalah size umbi produksinya ya. Ini kisaran 2 kilonan, ini juga kisaran 2 kilonan, ini kisaran yang 1 kilo lebih dikit ya. Nah, kenapa kadang-kala petani tidak ambil atau memborong umbi produksi yang semacam ini ya. Umbi produksi itu kan sekarang contoh misalnya di harga Rp6.000 sampai Rp7.000. Tetapi yang diingat adalah kita dapat besarannya. Kalau dia ketemu adalah 1 kilo ya, 1 kilo, maka satuannya itu harganya tentunya adalah 7.000, tapi kita dapatnya besaran 1 kilo. Nah, ketika 1 kilo ditanam dalam satu musim ya, prediksi kita dapat sekitar 4 sampai 6 kilo ya, 4 sampai 6 kilo dalam satu musim. Tapi dibandingkan dengan umbi berat dengan 3 on ya, kalau saya lebih berani tanam dengan umbi besaran 1 kilogram dengan harga umbi produksi. Nah, kadangkala yang karena apa ya, karena sudah yakin bahwa umbi bibit isi 345 itu hasilnya seperti itu, kadangkala kita tidak mencermati kebutuhan biaya dan kemudian hasil akhirnya. Di sini saya tidak ingin menghasut kepada kawan-kawan petani, tidak, tetapi untuk mengajak berpikir secara logis. Nah, kemudian kalau kita contoh misalnya umbi yang mana, umbi ya isi 10A ya. Kalau umbi isi 10A itu kurang lebih untuk harga saat ini ya, ini di kisaran Rp40.000 kawan ya. Umbi kita yang hasil panenan sudah mulai bertunas ya, sudah mulai bertunas. Kalau yang ini kurang lebih isi 20 ya, 20-an. Kalau yang ini kisaran isi 10 ya. Ini kurang lebih di harga saat ini sekitar Rp40.000 kawan. Nah, kembali lagi ke mana, ke umbi yang tadi berat 3 on ya, berat 3 on itu harganya per biji adalah kisaran Rp6.250 sampai Rp7.000 ya. Kalau saya berani membeli umbi produksi dengan berat seperti ini 1 sampai 2 kilo semacam ini. Nah, kalau yang 1 kilo kita tanam secara sendiri semacam ini ya, kita tanam ya dengan asumsi harga modal sama ini, contoh misalnya Rp7.000, kemudian yang bibit 345 itu juga harganya sekitar Rp6.250 sampai Rp7.000. Nah, kalau yang 2 kilo semacam ini kita belah jadi 2 kawan ya. Kita belah jadi 2, kemudian kita tanam kembali. Ya, tentunya dengan selisih biaya pengadaan bibit ya, itu bisa ditekan separuhnya kawan.
ya ditekan separuhnya, atau barangkali yang sekilo semacam ini dibelah jadi dua, harga Rp7.000 bisa jadi nanti menjadi 3.500 per bijinya atau per belahannya, sehingga bisa menekan biaya pengadaan bibit. Itu dulu yang dapat kita sampaikan kepada kawan-kawan petani porang. Mohon maaf selama ini belum kita sempat menampilkan pengolahan lahannya, karena tentunya sekarang sudah mulai WFO ya, work on office. Corona sudah mulai hilang, sehingga aktivitas kami terbagi antara di kantor dan juga di lahan. Lahan itu bisanya paling sore hari, sedangkan kalau pagi hari sampai siang hari harus berada di kantor, kawan. Nah, kemudian nanti kalau pas waktu senggang nanti kita sampaikan, kita perlihatkan bagaimana kita olah lahannya, sudah sampai sebatas mana, nanti agar menjadi pertimbangan, paling tidak gambaran kepada kawan-kawan petani ingin tanamnya seperti apa. Itu dulu ya. Terima kasih. Salam hormat dari kami. Semoga sehat walafiat. Kalau yang belum dapat bibit ya, segeralah untuk mencari bibit porang, karena semakin kesini prediksi harga semakin naik karena keterbatasan bibit, kemudian permintaan di pasaran juga semakin tinggi. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.